Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membawakan sebuah kisah yang penuh haru, tentang seorang ibu sederhana yang selama ini hidup dalam kesulitan, hingga suatu hari ia dikejutkan dengan kenyataan, bahwa anaknya ternyata adalah seorang pemilik perusahaan besar. Sebuah kisah yang akan membuat kita menangis, terharu, sekaligus merenungkan arti doa dan pengorbanan seorang ibu. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar terbaik kalian. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Dan semoga siapapun yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, rezeki yang luas, dan kebahagiaan dalam setiap langkah hidupnya. Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, hiduplah seorang perempuan parubaya bernama Bu Siti. Rumahnya kecil, berdinding kayu yang sudah mulai rapuh di beberapa sisi, dan atap sengnya sering bocor kalau hujan turun deras. Setiap pagi, udara dingin menyapa tubuhnya ketika ia bangun sebelum fajar, menyalakan kompor minyak yang bunyinya berdecit pelan, lalu menyiapkan sarapan seadanya. Biasanya hanya nasi hangat dengan sambal dan garam. Kadang kalau ada rezeki lebih, ia tambahkan telur rebus yang dibagi dua dengan anak semata wayangnya, Raka. Bu Siti bekerja sebagai tukang cuci di rumah orang-orang kaya di kompleks sebelah. Setiap hari, ia membawa ember besar berisi pakaian kotor yang ditinggalkan majikannya. Tangannya kasar, kukunya selalu menguning karena terlalu sering terkena deterjen. Meski begitu, ia tak pernah mengeluh. Wajahnya sering terlihat lelah. Tetapi ketika memandang Raka, matanya selalu berbinar. Raka adalah satu-satunya alasan Bu Siti mampu bertahan menghadapi kerasnya hidup. Suara burung pagi sering menemani mereka. Di meja kecil, Raka duduk dengan pakaian sekolahnya yang sudah pudar warnanya. Ia menunduk membaca buku lusuh, halaman-halamannya penuh coretan. Sesekali ia menegakkan badan, menarik napas panjang, lalu melirik ibunya yang sedang menjemur pakaian di depan rumah. "Ibu, hari ini ibu kerja lagi di rumah Bu Ratna, ya?" tanya Raka dengan nada ragu, seperti tak tega melihat ibunya harus mengangkat ember berisi pakaian basah. "Iya, Nak, kamu gak usah pikirin ibu. Kamu belajar saja yang rajin," jawab Bu Siti sambil tersenyum, meski peluh sudah membasahi dahinya padahal matahari belum tinggi. Raka menutup bukunya sebentar, lalu menghampiri ibunya. Ia membantu menjemur baju, tangannya yang masih kecil mencoba merentangkan kain basah yang berat. "Ibu capek, ya? Aku pengen cepat kerja biar bisa bantu ibu," katanya lirih. Bu Siti menepuk bahu anaknya. "Jangan ngomong begitu. Kamu sekolah dulu, Nak, itu yang paling penting. Ibu bisa kerja, jangan khawatir." Senyumnya tulus, tapi dalam hatinya ia sering dilanda rasa takut. Bagaimana kalau suatu hari ia jatuh sakit? Bagaimana kalau tak lagi kuat mencuci? Hening sesaat. Hanya terdengar suara tetangga yang menyalakan radio dengan lagu dangdut sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Bu Siti memandang langit biru pucat pagi itu, berharap segala doa yang ia panjatkan setiap malam benar-benar sampai ke Tuhan. Ia ingin Raka punya masa depan yang jauh lebih baik darinya. Namun, saat ia hendak melangkah keluar rumah membawa ember besar, terdengar suara serak dari tenggorokannya sendiri. Ia terbatuk keras, sampai Raka panik. "Ibu, kenapa? Jangan kerja dulu kalau sakit." Raka berusaha menahan tangan ibunya, tapi Bu Siti menggeleng dengan tegas. "Ibu nggak apa-apa, Nak. Kalau ibu berhenti kerja, nanti kita makan apa?" jawabnya, mencoba meyakinkan meski wajahnya pucat. Raka menggigit bibir, matanya berkaca-kaca. Ia merasa marah pada dirinya sendiri, karena belum bisa melakukan apa-apa untuk meringankan beban ibunya. Hari itu, Bu Siti tetap melangkah ke rumah majikan dengan langkah pelan tapi pasti, sementara Raka berdiri di depan pintu, menatap punggung ibunya yang menjauh. Dalam hati, ia berjanji, suatu hari nanti, ia akan membuat ibunya berhenti bekerja keras. Suatu hari nanti, ia akan membuat ibunya hidup layak seperti orang-orang kaya yang bajunya kini sedang dicuci Bu Siti. Tapi jalan menuju hari itu tidak mudah. Dan Raka belum tahu seberapa berat ujian yang harus ia hadapi untuk mewujudkannya. Malam itu, suasana rumah kecil Bu Siti terasa sunyi. Hanya suara jangkrik yang terdengar bersahut-sahutan dari sawah belakang kampung. Lampu minyak yang redup berkelip-kelip, seolah hendak padam karena kehabisan minyak tanah.
Raka masih duduk bersila di lantai, di depan meja kecil penuh coretan pensil. Buku lusuhnya terbuka, halaman yang tipis nyaris robek di sudutnya. Tangan mungilnya bergerak pelan menuliskan catatan. Sesekali berhenti karena pensil yang ia pakai terlalu pendek, hingga hampir tak bisa digenggam. Bu Siti duduk tak jauh darinya, menatap penuh rasa iba. Wajahnya terlihat letih setelah seharian mencuci pakaian, tangannya masih berbau sabun. Namun rasa lelah itu seketika sirna setiap kali ia melihat anaknya belajar dengan penuh semangat. Ada rasa bangga yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi juga ada kesedihan yang selalu menyelinap di hatinya. "Raka," panggil Bu Siti lirih. Raka menoleh dengan mata sayu, senyum kecil tersungging di wajahnya. "Iya, Bu." Bu Siti menunduk sejenak, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. "Nak, maafkan Ibu. Ibu nggak bisa kasih kamu meja belajar yang bagus, lampu terang, atau buku baru. Ibu cuma bisa kasih kamu doa." Raka mendekat, meletakkan pensilnya di atas buku, lalu menggenggam tangan kasar ibunya. "Ibu jangan ngomong begitu. Aku sudah cukup senang bisa sekolah. Aku janji akan belajar rajin, biar nanti bisa bikin ibu bahagia." Senyum Bu Siti gemetar, lalu pecah menjadi tangisan yang ia sembunyikan dengan cepat. Ia memeluk Raka erat-erat. Tubuh anak itu kurus, tapi hangatnya pelukan membuat rasa cemasnya sedikit mereda. "Ibu tiap malam berdoa, Nak. Berdoa supaya kamu jadi orang pintar, jadi orang baik, dan punya hidup yang lebih baik dari Ibu." Raka menunduk di bahu ibunya, merasakan air mata menetes di bajunya. "Ibu jangan khawatir. Aku nggak akan sia-siakan doa Ibu." Di luar rumah, angin malam berhembus membawa aroma tanah basah. Suara motor beberapa anak muda lewat di jalan depan rumah, suaranya memecah kesunyian. Raka sempat melirik ke arah jendela, melihat kehidupan di luar yang tampak jauh berbeda dari dunia kecil mereka. Hatinya bergetar. Bu Siti kemudian bangkit, mengambil sajadah tipis yang sudah mulai robek di ujungnya. Ia membentangkannya di pojok ruangan, lalu mulai menengadahkan tangan. Cahaya lampu minyak menyorot wajahnya yang penuh kerut. Bibirnya bergetar, matanya terpejam rapat. "Ya Allah, lindungi anakku. Berikan dia jalan. Jangan biarkan dia hidup susah seperti aku. Jadikan Raka orang yang berguna, bukan hanya untuk Ibu, tapi juga untuk banyak orang," bisiknya di sela-sela isak tangis. Raka memperhatikan ibunya, hatinya terasa sesak. Ia menggenggam buku di pangkuannya lebih erat, seolah meneguhkan tekadnya sendiri. Ia tidak akan mengecewakan doa itu. Namun dalam diam, Bu Siti juga merasa takut. Bagaimana kalau doa-doanya tak terkabul? Bagaimana kalau semua pengorbanannya sia-sia? Pertanyaan itu selalu mengganggunya. Tapi malam itu ia memilih untuk percaya. Karena hanya doa yang ia punya, doa yang terus ia kirimkan di setiap helaan napasnya. Dan di balik doa itu, tanpa Bu Siti sadari, Raka sedang menumbuhkan tekad yang kelak akan mengubah hidup mereka berdua. Sejak kecil, Raka dikenal sebagai anak yang rajin dan tekun. Di sekolah dasar, ia selalu datang paling pagi, bahkan sebelum bel berbunyi. Dengan seragam yang warnanya sudah pudar dan sepatu yang mulai mengelupas, ia duduk di bangku paling depan, memperhatikan papan tulis dengan mata penuh semangat. Walaupun banyak teman menertawakannya karena tampilan sederhana itu, Raka tak pernah mengeluh. Ia hanya tersenyum, seolah semua ejekan tak pernah masuk ke hatinya. Lihat tuh, anak tukang cuci bawa buku lusuh lagi," cibir seorang anak di kelas. "Paling juga nggak lama sekolahnya, habis itu berhenti bantu ibunya nyuci," sahut yang lain sambil tertawa. Raka terdiam. Pipinya panas, tapi ia hanya menggenggam buku erat-erat dan menunduk. Dalam hati, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus kuat. Kalau aku menyerah, semua doa ibu bakal sia-sia." Guru kelasnya, Bu Rina, sering memperhatikan Raka dengan kagum. "Kamu pintar sekali, Raka. Teruslah belajar. Jangan dengarkan omongan orang," ucapnya suatu hari sambil mengusap kepala bocah itu. Raka mengangguk pelan, senyum tipis mengembang, lalu matanya menatap papan tulis lagi, penuh tekad. Ketika masuk SMP, perjuangan semakin berat. Jarak sekolah lebih jauh, sepeda tuanya sering mogok di tengah jalan. Kadang ia harus berjalan kaki beberapa kilometer dengan tas robek di pundak.
Meski begitu, ia tetap datang tepat waktu. Seusai pulang sekolah, bukannya langsung bermain, Raka membantu ibunya menimba air, menjemur pakaian, atau mengangkat ember penuh cucian. Baru setelah itu ia belajar sampai larut malam. Bu Siti sering menatapnya dari dapur, hatinya bercampur antara bangga dan sedih. "Nak, jangan terlalu capek. Tidurlah dulu," katanya lembut. Tapi Raka menggeleng. "Enggak, Bu, aku harus selesain PR ini. Aku mau masuk ranking 1 lagi, biar ibu bangga." Bu Siti terdiam. Ia hanya bisa menutup mulut dengan tangannya, menahan tangis haru yang hampir pecah. Anak sekecil itu sudah menanggung beban pikiran yang begitu besar. Waktu bergulir, Raka masuk SMA. Kali ini tantangannya lebih besar lagi. Buku semakin mahal, seragam semakin banyak, dan uang jajan makin sering tak cukup. Bu Siti sampai rela menambah pekerjaan mencuci di rumah lebih banyak orang. Tapi Raka tak pernah menuntut. Ia tetap belajar keras. Bahkan kadang meminjam buku dari perpustakaan atau temannya. "Raka, kamu serius banget sih belajar?" tanya seorang teman sekelasnya, heran melihat Raka selalu duduk di perpustakaan ketika jam istirahat. "Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Aku nggak punya apa-apa selain ilmu," jawab Raka pelan, tapi penuh keyakinan. Ketekunan itu berbuah hasil. Saat pengumuman kelulusan SMA, namanya dipanggil sebagai salah satu siswa terbaik dengan nilai tertinggi. Bu Siti duduk di bangku paling belakang aula sekolah. Wajahnya berseri-seri meski ia hanya mengenakan kebaya lama. Ketika nama Raka dipanggil, air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. Dan puncaknya datang ketika Raka menerima kabar dari sebuah universitas ternama di kota besar. Ia mendapat beasiswa penuh untuk kuliah. Surat itu dibacanya berulang kali di depan ibunya. "Ibu, aku diterima. Aku kuliah gratis." Raka berteriak sambil memeluk Bu Siti erat-erat. Tangisan bahagia pun pecah. "Alhamdulillah, doa ibu didengar Allah juga," ucap Bu Siti dengan suara serak. Namun di balik kegembiraan itu, ada kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Kota besar bukan tempat yang mudah. Hidup di sana keras, penuh persaingan. Mampukah Raka bertahan jauh dari ibunya? Pertanyaan itu mengendap di hati Bu Siti malam itu, ketika ia memandang anaknya yang sedang berkemas. Hari-hari setelah kepergian Raka ke kota besar terasa begitu panjang bagi Bu Siti. Rumah kecil yang biasanya riuh oleh suara lembaran buku di balik atau percakapan sederhana saat makan malam, kini berubah sepi. Dinding kayu itu seperti ikut merasakan kehilangan, hanya menyisakan suara angin yang menembus celah-celahnya. Setiap pagi Bu Siti tetap bangun sebelum fajar, menjerang air untuk membuat teh hangat, tapi kursi tempat Raka biasanya duduk kini kosong. Ia sering menatap kursi itu lama sekali, hingga air matanya menetes tanpa sadar. Sambil melipat pakaian cucian, Bu Siti kerap berbicara sendiri seakan anaknya masih ada di dekatnya. "Nak, kamu sudah makan belum di sana? Kamu sehat, kan? Jangan lupa sholat, jangan lupa doa," ucapnya lirih. Kadang ia berhenti, menutup mulut dengan telapak tangannya, menyadari bahwa tidak ada siapapun yang menjawab. Suara yang terdengar hanya bunyi ayam tetangga berkokok atau radio tua dari rumah seberang. Tetangga-tetangga pun sering bertanya, dengan nada penasaran yang kadang terdengar seperti sindiran. "Bu Siti, anaknya kerja apa sih di kota? Kok jarang pulang?" tanya seorang ibu sambil menyapu halaman. Bu Siti menunduk, berusaha tersenyum meski hatinya teriris. "Katanya kerja kantoran, Bu. Sibuk." "Wah, bagus dong. Semoga sukses," jawab tetangga itu, lalu berlalu. Tapi Bu Siti masih terdiam, pikirannya melayang. Kantoran? Ia sendiri sebenarnya tak tahu pasti. Raka jarang bercerita detail. Teleponnya pun singkat-singkat. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur kampung, Bu Siti duduk di dekat jendela dengan lampu minyak yang berkelip-kelip. Suara hujan menimpa atap seng begitu keras, hingga menimbulkan dentuman-dentuman tak beraturan. Ia menggenggam ponsel bututnya, menunggu panggilan dari Raka. Tangannya gemetar, matanya sesekali melirik jam dinding yang berdetak pelan. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, layar kecil itu menampilkan nama yang selalu ia tunggu. "Raka," bisiknya, lalu buru-buru menjawab. "Ibu, maaf ya baru bisa telepon.
Aku lagi sibuk banget di sini. Suara Raka terdengar serak, seakan lelah. Alhamdulillah, akhirnya kamu telepon. Nak, ibu kangen banget. Kamu sehat, kan? Makan teratur? Tanya Bu Siti bertubi-tubi, suaranya penuh kerinduan. Iya, Bu. Aku sehat. Jangan khawatir. Aku lagi banyak kerjaan aja, makanya gak bisa sering pulang. Jawab Raka pelan. Hening sejenak. Hanya terdengar suara hujan di sekitar rumah Bu Siti. Ia menatap kursi kosong di depannya, lalu berkata dengan suara bergetar, Nak, jangan terlalu capek ya. Ibu di sini selalu doain kamu. Ibu cuma takut kamu sakit sendirian di kota. Raka terdiam di seberang. Suaranya terdengar berat, seperti menahan sesuatu. Ibu, aku janji, semua kerja keras ini ada tujuannya. Suatu hari nanti, Ibu akan lihat sendiri hasilnya. Ibu jangan khawatir. Janji, ya? Suara Bu Siti nyaris tenggelam oleh tangis yang ia tahan. Janji, Bu, sahut Raka, mantap. Panggilan itu berakhir, meninggalkan Bu Siti yang kembali sendirian. Ia memeluk ponselnya, menempelkan ke dada seperti sedang memeluk anaknya. Matanya menatap gelap di luar jendela. Hujan masih turun deras. Dan dalam kesepian itu, terselip sebuah pertanyaan yang tak pernah mau hilang dari benaknya. Kerja apa sebenarnya Raka di kota besar itu, sampai-sampai ia jarang sekali pulang? Pagi itu, Bu Siti baru saja selesai menjemur pakaian di halaman rumah, ketika seorang tukang pos berhenti di depan pagar bambu yang sudah miring. Udara pagi masih dingin, kabut tipis menempel di pucuk-pucuk pohon, sementara ayam tetangga berlarian di sekitar halaman. Tukang pos itu turun dari sepeda tuanya, menyerahkan sebuah amplop putih tebal yang berlogo emas di sudut kiri atas. Bu Siti, ini ada surat untuk Ibu, katanya singkat. Bu Siti menerima amplop itu dengan wajah bingung. Ia jarang sekali menerima surat, apalagi dengan kertas tebal dan lambang resmi seperti itu. Biasanya hanya tagihan listrik atau pemberitahuan dari RT. Ia menatap tulisan rapi di depan amplop, namanya tertulis jelas. Ada getar halus di tangannya. Setelah tukang pos pergi, Bu Siti duduk di kursi kayu di teras rumahnya yang reot. Ia membuka amplop itu pelan-pelan, khawatir merusaknya. Begitu kertas di dalamnya terbuka, matanya langsung membelalak. Tulisan itu rapi dan formal, menyebutkan bahwa ia diundang menghadiri acara besar perusahaan bernama Arkatek Corp di pusat kota. Di bagian bawah surat ada tanda tangan digital dan kop resmi perusahaan. Arkatek? Perusahaan apa ini? Gumamnya. Kening berkerut. Ia membaca lagi dengan seksama. Kata-katanya penuh formalitas. Dengan hormat, kami mengundang Ibu Siti untuk hadir dalam acara peresmian gedung pusat Arkatek Corp, dan seterusnya. Hatinya semakin gelisah. Mengapa perusahaan sebesar itu mengundangnya? Apakah ada urusan dengan cucian yang pernah ia kerjakan? Apa ia salah mencuci pakaian milik orang penting? Pikirannya semakin kacau. Ia menggenggam surat itu erat-erat. Jantungnya berdetak cepat. Saat itu, tetangganya, Bu Yanti, lewat sambil membawa keranjang sayur. Wah, Bu Siti, surat apa tuh? Kok tebal banget? Tanya Bu Yanti penasaran. Bu Siti buru-buru menutup surat itu, takut jadi bahan gunjingan. Entah, Bu, katanya undangan, tapi saya juga nggak ngerti. Belum sempat menjelaskan lebih jauh, sebuah mobil hitam berkilau berhenti di depan rumahnya. Dari dalam keluar seorang pria muda berjas rapi, wajahnya serius, dengan senyum sopan. Bu Siti langsung kaget, jarang sekali ada tamu semewah itu datang ke kampungnya. Permisi, apakah benar ini rumah Ibu Siti? Pria itu bertanya dengan suara tenang. Iya, betul. Ada apa ya, Nak? Jawab Bu Siti dengan suara gemetar. Pria itu tersenyum ramah, lalu mengeluarkan kartu nama. Saya dari Arkatek Corp. Saya datang untuk memastikan Ibu menerima undangan kami. Mohon Ibu bersedia hadir di acara peresmian nanti. Ada seseorang yang sangat penting ingin bertemu Ibu. Kata-kata itu membuat Bu Siti terdiam. Ia menatap surat di tangannya, lalu kembali menatap pria berjas itu. Seseorang? Siapa? Tanyanya lirih, hampir tak terdengar. Pria itu menunduk sedikit. Matanya menatap penuh hormat. Maaf, Bu. Saya tidak bisa memberitahu detailnya sekarang. Tapi percayalah,
Acara ini akan jadi momen penting untuk ibu. Bu Siti menelan ludah, bingung antara percaya atau curiga. Hatinya berdegup kencang. Ia menggenggam surat undangan itu lebih erat, seolah sedang memegang sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Dan di tengah kebingungan itu, sebuah pertanyaan berputar di kepalanya. Siapa sebenarnya orang yang ingin menemuinya? Dan mengapa perusahaan besar sekelas Arkatek begitu peduli pada dirinya yang hanyalah seorang tukang cuci? Hari peresmian itu akhirnya tiba. Sejak pagi buta, Bu Siti sudah gelisah. Ia berdiri di depan cermin kecil yang digantung di dinding bambu rumahnya. Rambutnya yang sudah dipenuhi uban disisir rapi dengan sisir kayu. Lalu ia mengenakan kebaya tua berwarna coklat muda, satu-satunya peninggalan mendiang suaminya. Jari-jarinya gemetar ketika ia merapikan kain jarik di pinggang. "Apa aku pantas datang ke acara sebesar itu?" bisiknya lirih pada diri sendiri. Tak lama, suara deru mesin mobil terdengar mendekat. Dari celah jendela, Bu Siti melihat sebuah mobil hitam mengkilap berhenti di depan rumahnya. Pintu mobil dibuka, dan seorang pria berjas rapi keluar, orang yang sebelumnya pernah mengantarkan surat. Ia tersenyum, menunduk sopan. "Selamat pagi, Bu Siti. Kami datang untuk menjemput ibu menuju acara peresmian di kota," katanya dengan suara mantap. Bu Siti menunduk kikuk. Tangannya meremas ujung jari. "Apa saya? Nggak salah orang, Nak? Saya ini cuma orang kampung. Apa benar harus saya yang datang?" Pria itu menggeleng cepat. "Tidak salah, Bu. Justru ibu tamu kehormatan kami." Hati Bu Siti makin berdegup. "Tamu kehormatan?" Kata itu asing di telinganya. Biasanya ia hanya dipanggil sebagai tukang cuci atau paling banter, Bu Siti yang kerja di rumah Bu Ratna. Dengan langkah pelan, Bu Siti menaiki mobil. Begitu pintu ditutup, ia merasa bagai masuk dunia lain. Jok empuk, pendingin udara yang sejuk, dan aroma wangi yang asing baginya membuat ia salah tingkah. Ia menggenggam tas kain usangnya erat-erat, duduk tegak, takut merusak sesuatu. Matanya sesekali melirik keluar jendela, melihat rumah-rumah tetangga semakin jauh tertinggal. Di jalanan, suara klakson bersahut-sahutan, kendaraan melaju kencang. Bu Siti menempelkan wajahnya ke jendela, heran melihat gedung-gedung tinggi mulai bermunculan. "Ya Allah, kota ini besar sekali," gumamnya lirih. Pria berjas di sampingnya tersenyum. "Ibu jangan khawatir. Semua sudah disiapkan. Nanti ibu tinggal duduk saja." Bu Siti mengangguk, meski wajahnya masih tegang. "Tapi, kenapa saya yang diundang? Saya takut salah paham. Saya ini cuma tukang cuci." Pria itu menoleh, menatapnya dengan hormat. "Ibu akan tahu jawabannya sebentar lagi. Yang pasti, seseorang sudah menunggu lama sekali untuk mempertemukan ibu dengan semua ini." Kalimat itu membuat Bu Siti semakin bingung. Ia menggenggam tangannya sendiri, bibirnya bergetar. Dalam hatinya, ia terus mengulang doa. "Ya Allah, lindungi aku. Jangan biarkan aku dipermalukan di hadapan orang-orang kaya itu." Perjalanan terasa panjang. Di sepanjang jalan tol, Bu Siti memandangi deretan papan reklame besar, gedung menjulang, dan mobil-mobil mewah yang melintas. Hatinya semakin ciut. Dunia itu begitu jauh dari dirinya. Ia hanya perempuan desa yang hidup sederhana. Dan ketika mobil mulai memasuki pusat kota, terlihat sebuah gedung tinggi berlapis kaca, memantulkan cahaya matahari pagi. Di bagian atas gedung, terpampang logo besar bertuliskan Arkatek dengan huruf emas mengkilap. Bu Siti terperangah, tubuhnya seakan membeku. Ia belum pernah melihat bangunan sebesar dan semegah itu. Napasnya memburu, matanya tak bisa lepas dari tulisan besar itu. "Bu Siti," suara pria berjas terdengar lagi, lembut. "Kita sudah sampai." Bu Siti menoleh dengan wajah pucat. "Ya Allah, tempat apa ini? Dan kenapa aku ada di sini?" Pertanyaan itu menggantung di udara, tak ada jawaban pasti. Yang jelas, hatinya makin berdebar keras. Seakan-akan sesuatu yang besar sedang menunggunya di balik pintu gedung itu. Mobil hitam itu berhenti tepat di depan pintu utama gedung tinggi yang berdiri menjulang, berlapis kaca yang berkilauan diterpa sinar matahari. Di bagian depan, sebuah karpet merah panjang terbentang, dijaga oleh petugas keamanan berseragam rapi. Logo besar bertuliskan Arkatek menempel kokoh di dinding depan.
Huruf emasnya memantulkan cahaya hingga menyilaukan mata Bu Siti. Pintu mobil dibuka dari luar. "Silakan turun, Bu," ucap pria berjas itu sambil menunduk sopan. Dengan langkah ragu, Bu Siti keluar dari mobil. Kakinya yang hanya beralas sandal jepit sederhana, menapaki ujung karpet merah. Ia langsung merasa tidak pada tempatnya. Orang-orang yang lalu lalang mengenakan pakaian mewah, jas mahal, dan gaun anggun. Bau parfum mahal menguar di udara, bercampur dengan dinginnya udara dari pendingin besar yang keluar dari pintu gedung. Bu Siti menunduk, memeluk tas kain usangnya di dada. Jantungnya berdetak cepat, keringat dingin membasahi pelipis. "Astagfirullah, apa aku salah masuk?" bisiknya pelan. Seorang wanita dengan gaun glamor sempat melirik ke arahnya. Alisnya terangkat seolah heran kenapa ada perempuan tua berpakaian sederhana di antara para undangan penting. Bu Siti makin ciut, ingin rasanya berbalik pulang, tapi tangannya ditahan lembut oleh pria berjas yang menemaninya. "Tenang, Bu. Mari ikut saya. Ibu tamu yang ditunggu," katanya penuh keyakinan. Bu Siti hanya bisa mengangguk lemah. Kakinya bergetar. Ia melangkah masuk ke dalam gedung, dan seketika matanya disergap oleh kemegahan luar biasa. Lantai marmer putih berkilau seperti cermin, lampu gantung kristal besar menggantung dari langit-langit, memancarkan cahaya gemerlap yang menyilaukan. Suara musik lembut dari orkestra terdengar mengalun, mengisi ruangan dengan suasana megah. Bu Siti menelan ludah, matanya berkeliling. Kursi-kursi berlapis kain putih tertata rapi, dihiasi bunga segar. Ratusan orang duduk anggun, beberapa di antaranya sibuk bercakap dengan bahasa asing yang tak dimengerti Bu Siti. Di sisi ruangan, para wartawan dengan kamera besar siap mengambil gambar. Ia melangkah perlahan, tubuhnya kaku. Rasanya semua mata menatapnya, meski mungkin hanya perasaannya saja. Napasnya makin memburu, dadanya terasa sesak. "Ibu, silakan duduk di sini," ujar pria berjas itu sambil menunjukkan kursi di deretan belakang. Bu Siti mengangguk cepat, duduk dengan hati-hati. Kursi empuk itu membuat tubuhnya semakin salah tingkah. Tangannya meremas tas usang di pangkuannya, matanya menatap lurus ke depan, berusaha tidak menoleh ke kanan dan kiri. Di panggung utama, tirai besar menutupi sesuatu. Di atas panggung, sudah disiapkan podium dengan mikrofon berlapis logam. Cahaya lampu sorot perlahan mulai mengarah ke panggung itu. Semua orang di ruangan mulai hening, menanti acara dimulai. Bu Siti menunduk, kedua tangannya bergetar hebat. Ia berbisik lirih, hanya terdengar oleh dirinya sendiri. "Ya Allah, apa yang sebenarnya menunggu aku di sini?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Suasana semakin tegang. Semua mata mulai terfokus ke arah panggung, termasuk mata Bu Siti yang berusaha memberanikan diri mendongak. Lampu sorot perlahan-lahan menyoroti panggung yang masih tertutup tirai tebal berwarna merah marun. Musik orkestra yang sejak tadi mengalun lembut mendadak berhenti, menyisakan keheningan yang menegangkan. Semua undangan mulai menegakkan badan, mata mereka serempak tertuju ke depan. Bu Siti ikut mendongak, meski rasa gentar membuat tenggorokannya kering. Tirai besar itu kemudian terbuka perlahan, memperlihatkan sosok seorang pria muda berjas abu-abu elegan, wajahnya tegas, rambutnya disisir rapi, auranya memancarkan wibawa. Ia melangkah mantap ke podium, senyumnya menenangkan, suaranya terdengar jelas saat ia menyapa. "Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di acara peresmian kantor pusat baru Arkatex." Ruang megah itu bergemuruh dengan tepuk tangan. Kilatan kamera wartawan menyilaukan, seolah tak ada satu detik pun yang boleh terlewat dari momen bersejarah itu. Bu Siti menelan ludah. Dadanya tiba-tiba terasa panas, seperti ada sesuatu yang ingin meloncat keluar. Ia menatap pria itu dengan saksama. Ada garis wajah yang sangat dikenalnya, sorot mata yang pernah menatapnya puluhan tahun lalu, dan senyum yang mengingatkannya pada masa lalu. "Ya Allah," bisik Bu Siti, air matanya mulai berkaca-kaca. Itu, wajahnya mirip sekali dengan pria di podium melanjutkan pidatonya dengan penuh semangat. Tangannya sesekali terangkat menekankan kalimat. "Arkatex bukan sekadar perusahaan. Ini adalah mimpi yang saya bangun sejak lama, doa yang saya panjatkan setiap malam, dan janji saya kepada seseorang yang sangat saya cintai." Semua orang terdiam mendengar kalimat itu.
Bu Siti menggenggam erat tas usangnya, tubuhnya bergetar. Kata-kata itu menusuk hatinya. Pria itu berhenti sejenak, menghela napas panjang, lalu menatap ke arah kursi undangan. Hari ini, saya ingin memperkenalkan orang yang paling berarti dalam hidup saya. Orang yang tanpa pengorbanannya, saya tidak mungkin berdiri di sini. Dia bukan pejabat, bukan orang kaya, bukan siapa-siapa, tapi dialah segalanya bagi saya. Kerumunan mulai berbisik, penasaran siapa sosok yang dimaksud. Beberapa kamera wartawan langsung berputar ke arah tamu-tamu undangan, mencari kemungkinan. Bu Siti menunduk dalam, matanya kabur oleh air mata yang tak tertahan lagi. Tubuhnya semakin lemah, napasnya tersengal. Dalam hatinya, ia sudah bisa menebak apa yang akan terjadi, tapi bagian dirinya masih tak percaya. Pria itu melanjutkan dengan suara bergetar, matanya menyorot ke arah belakang ruangan, tepat ke tempat Bu Siti duduk. Hari ini, izinkan saya memperkenalkan ibu saya. Semua kepala sontak menoleh ke arah belakang. Kilatan kamera menyerbu ke arah kursi Bu Siti. Ruangan yang megah itu kini terasa menekan, sorot mata ratusan orang menusuknya seperti jarum. Bu Siti terperangah, kedua tangannya menutup mulut, tubuhnya membeku. Ia ingin berdiri, tapi kakinya tak mampu digerakkan. Air matanya jatuh, deras mengalir membasahi pipi tuanya. Tidak mungkin, apa benar? Itu anakku? Gumamnya terisak, suara lirihnya nyaris tenggelam dalam riuhnya tepuk tangan yang mulai pecah memenuhi ruangan. Semua mata tertuju ke arah belakang ruangan. Tepuk tangan yang riuh bercampur dengan kilatan kamera, membuat suasana semakin menegangkan. Bu Siti menunduk, kedua tangannya gemetar menutupi wajah. Hatinya berdenyut hebat, seolah hendak pecah. Di podium, pria itu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua hadirin memberi jalan. Dengan langkah tegap, ia turun dari panggung, menyusuri karpet merah yang membelah barisan kursi. Suasana menjadi hening, hanya terdengar bunyi sepatu kulitnya yang menapak lantai marmer. Bu Siti semakin tak kuasa menahan tangis. Ia berusaha berdiri, tapi tubuhnya lemah, lututnya goyah. Kursinya berderit pelan saat ia bangkit setengah badan, lalu duduk kembali. Ya Allah, kalau benar dia anakku, kenapa sekarang baru? Isaknya lirih. Pria itu akhirnya sampai di hadapannya. Ia berhenti sejenak, menatap wajah tua Bu Siti yang penuh keriput, matanya basah oleh air mata. Bibirnya bergetar, dadanya naik turun menahan emosi. Ibu, katanya lirih, suaranya pecah di ujung kalimat. Air mata Bu Siti semakin deras. Ia mengangkat wajahnya perlahan, menatap mata anaknya yang begitu mirip dengan sosok kecil yang dulu pernah ia gendong puluhan tahun lalu. Nak, benar kau anakku. Pria itu berlutut di hadapan Bu Siti, di tengah ruangan yang penuh dengan undangan penting. Suara gumaman kagum dan haru terdengar dari berbagai arah. Iya, Bu, aku anakmu. Anak yang dulu ibu tinggalkan di panti karena tak punya apa-apa. Aku kembali untuk menjemput ibu. Untuk membuat ibu bahagia. Tangis Bu Siti pecah tak tertahankan. Ia memeluk anaknya erat, tubuh tuanya bergetar hebat. Astagfirullah, Nak, maafkan ibu. Ibu gak pernah berhenti berdoa supaya kita bisa ketemu lagi. Ibu gak pernah berhenti rindu. Pelukan mereka membuat ruangan yang megah itu mendadak terasa hening. Banyak tamu undangan menitikan air mata, beberapa wartawan menurunkan kameranya, larut dalam suasana haru. Pria itu menutup matanya, merasakan kehangatan pelukan ibunya. Ibu, mulai hari ini, ibu gak akan pernah lagi merasa sendirian. Aku akan selalu ada untuk ibu. Bu Siti menunduk di bahu anaknya, suaranya parau penuh isak. Ya Allah, ini mimpi atau nyata? Dan saat ia mendongak lagi, melihat wajah anaknya yang begitu dekat, Bu Siti tahu, inilah kenyataan. Kenyataan yang selama puluhan tahun ia nantikan dengan doa dan air mata. Namun sebelum tangisnya reda, seorang pembawa acara di panggung mengumumkan, hadirin sekalian, inilah momen bersejarah. Untuk pertama kalinya, CEO Arcatech memperkenalkan ibunya kepada dunia. Riuh tepuk tangan kembali pecah, kilatan kamera bertubi-tubi menerangi wajah Bu Siti dan anaknya yang masih berpelukan di tengah aula megah. Di balik pelukan itu, Bu Siti menutup matanya, hatinya bergetar. Tapi,
Apa dunia akan benar-benar menerima aku, seorang perempuan miskin, sebagai ibu dari orang sebesar ini? Tepuk tangan yang bergemuruh perlahan mereda ketika sang anak, CEO muda yang baru saja mengguncang hati semua orang, berdiri sambil merangkul bahu Bu Siti. Dengan suara bergetar, ia menghadap ke arah ratusan tamu undangan, kamera, dan wartawan yang mengabadikan setiap detik. Hadirin sekalian, ucapnya lantang meski matanya masih basah, inilah perempuan terhebat dalam hidup saya. Dia bukan pejabat, bukan orang terpandang, tapi dia adalah alasan saya bisa berdiri di sini. Dialah ibu saya. Suasana hening seketika, sebelum akhirnya meledak oleh tepuk tangan yang lebih hangat dari sebelumnya. Beberapa tamu undangan berdiri memberi penghormatan, sebagian lagi meneteskan air mata. Bu Siti menunduk malu, wajahnya memerah. Ia memeluk tas kain usangnya erat, tak tahu harus bagaimana bersikap di tengah sorotan dunia. Nak, apa ibu pantas berdiri di sini? Ibu hanya perempuan miskin. Pakaian ibu nggak seperti mereka. Ibu malu, suaranya parau, hampir tenggelam oleh riuhnya tepuk tangan. Anaknya menatapnya lembut, matanya penuh kasih sayang. Ia menggenggam tangan ibunya erat, lalu berbisik, "Ibu, aku sudah punya segalanya. Harta, jabatan, perusahaan besar. Tapi semua itu tak ada artinya kalau aku nggak bisa berbagi dengan orang yang melahirkanku. Yang kubutuhkan hanya ibu. Dunia harus tahu, aku anakmu." Bu Siti tak kuasa menahan tangis lagi. Air matanya jatuh deras, membasahi pipi tuanya. Ia mengangguk pelan, lalu berkata dengan suara lirih, "Nak, kalau begitu, mulai hari ini ibu nggak akan takut lagi. Ibu akan ada di sisimu, sekuat yang ibu bisa." Anaknya tersenyum, lalu merangkul ibunya lebih erat. "Mulai hari ini, Bu, kita tidak akan terpisah lagi. Aku janji." Sorak-sorai dan tepuk tangan kembali menggema, tapi kali ini Bu Siti tak lagi merasa terasing. Ruang megah itu bukan lagi tempat yang menakutkan, melainkan saksi pertemuan penuh air mata antara seorang ibu sederhana dan anak yang kini menjadi orang besar. Matahari siang menembus kaca besar gedung, memantulkan cahaya hangat yang menyinari mereka berdua. Cahaya itu seolah menegaskan satu hal, kebahagiaan sejati bukan soal harta, melainkan ketika keluarga yang terpisah akhirnya dipertemukan kembali. Dengan air mata yang masih mengalir, Bu Siti menatap wajah anaknya. Dalam hatinya, ia berdoa lirih, "Ya Allah, terima kasih. Doa seorang ibu akhirnya kau kabulkan." Dan di tengah sorak-sorai yang tak kunjung berhenti, kisah mereka menemukan akhirnya. Sebuah akhir yang penuh air mata, haru, dan janji bahwa mulai saat itu, seorang ibu dan anaknya tak akan pernah lagi hidup terpisah. Terima kasih sudah menonton kisah penuh air mata dan kebahagiaan ini. Semoga cerita tentang seorang ibu sederhana dan anaknya yang akhirnya kembali bertemu, bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Bahwa doa seorang ibu tak pernah berhenti, dan akan selalu sampai kepada anaknya.